Kantor Bea Cukai Probolinggo bersama pemerintah Kabupaten Probolinggo secara kontinu memberikan edukasi kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo terkait ketentuan cukai. Pemkab Probolinggo melalui Diskominfo dan Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam bersama Kantor Bea Cukai Probolinggo untuk ketiga hari ini melakukan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Kegiatan ini dilangsungkan di Kecamatan Kota Anyar, Kamis 18 November 2021. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Probolinggo, Susilo Isnadi menyatakan, upaya pencegahan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Probolinggo terus-menerus digalakkan. Sudah banyak dilakukan sosialisasi secara langsung tatap muka maupun melalui media. Ini semua upaya untuk menurunkan beredarnya rokok ilegal. Pria berkacamata ini mengaku tidak menyalahkan bila di Kabupaten Probolinggo masih banyak yang produksi rokok ilegal. Pasalnya, setelah dilakukan operasi dan sosialisasi, didapati rokok ilegal banyak yang didatangkan dari luar Kabupaten Probolinggo. Jadi, menurutnya, Kabupaten Probolinggo menjadi pasarnya. Menindaklanjuti temuan tersebut, Pemkab memfasilitasi para pengusaha industri rokok yang masih ilegal atau tidak resmi itu. Mereka diajak menjadi industri rokok yang legal ataupun resmi. Fasilitasi yang diberikan misalnya dalam bidang perizinan, pendapatan perolehan cukai dan fasilitasi pabriknya. Kalau pabriknya belum memenuhi syarat, menurut Susilo Isnadi, Pemkab akan melakukan fasilitasi dengan membangun KIHT atau kawasan industri hasil tembakau. Untuk itu, Pemkab Probolinggo sudah mulai membebaskan tanah untuk dibangun menjadi KIHT seluas 2,3 hektar di Desa Binor, Kecamatan Paiton. Menurut Susilo, sedikitnya 23 pengusaha rokok telah diundang dalam suatu pertemuan. Hasilnya semua industri rokok yang diundang tersebut ternyata masih legal. Tetapi sebaliknya, jika Pemkab setempat mengundang pengusaha rokok ilegal di sosialisasi ketentuan cukai, mereka dipastikan tidak akan hadir. Hasil survei penelitian bahwa di Indonesia itu masih ada 4,6% rokok ilegal beredar. Ya. Artinya, kalau misalnya di sini ada 100 pak rokok, itu ada 4 yang tidak resmi atau legal. Ini logikanya. Jadi masih ada rokok ilegal itu masih ada dan pemerintah berkewajiban untuk menertibkan itu dengan solusi pabrik yang jual rokok ilegal. Jangan ilegal, tapi berubahlah, tetap produksi tapi berubahlah jadi yang legal. Caranya apa? Ya izin. Ya harus meriksa kandungan nikotin, kandungan tar, dibantu nanti. Karena itu harus berdasarkan hasil laboratorium. Izinnya nanti akan dikeluarkan oleh Bea Cukai. Tentunya setelah resmi dia berkewajiban membayar cukai. Dan ternyata cukai untuk rokok yang lintingan tangan itu tidak mahal. Kurang lebih yang itu kan hanya 100 rupiah kok. 100 rupiah itu per biji. Ya. Jadi kalau misalnya satu pak itu isinya 12, berarti harus bayar cukai berapa? 1.200. Kalau tadi jualnya katakan 2.000, tapi pas-pas, mending dijual 3.500 tapi pikiran tenang. Kan gitu Pak logikanya. Sementara itu, Kabupaten Probolinggo memperoleh dana bagi hasil cukai tembakau atau DBHCHT sebesar 65 miliar rupiah. Ia bersyukur dengan capaian DBHCHT tersebut. Sedangkan peruntukan DBHCHT tersebut sangat jelas karena sudah diatur di Kementerian Keuangan RI. Sedikitnya terdapat 3 bidang yang menyerap DBHCHT. Pertama untuk lingkungan sosial, kedua untuk sosialisasi industri rokok, dan ketiga untuk kesehatan. Alokasi DBHCHT pada bidang lingkungan sosial jumlahnya banyak karena digunakan untuk bantuan langsung tunai atau BLT. Sedangkan sasaran BLT diperuntukkan bagi buruh tani tembakau, buruh industri rokok tembakau, nilainya 35% atau sekitar 23 miliar rupiah. Sekarang kita sedang banyak mensosialisasikan baik langsung tatap muka maupun lewat media. Ini upaya untuk menurunkan beredarnya rokok ilegal. Saya tidak menyalahkan di Kabupaten Probolinggo itu banyak produksi rokok ilegal. Ternyata selain produksi, setelah kita melakukan operasi sosialisasi operasi dan sebagainya,
banyak rokok ilegal dari luar itu yang datang ke Probolinggo. Jadi pasarnya di Probolinggo. Saya kan sayang seperti itu. Nah, sehingga kita memfasilitasi pada para industri rokok ya, pengusaha rokok yang sekarang masih ilegal, yang masih ilegal akan kita ajak menjadi yang legal, yang resmi. Caranya apa? Kita fasilitasi perizinannya, kita fasilitasi nanti pendapatan perolehan cukainya, kita fasilitasi pabriknya. Kalau belum memenuhi syarat pabrik ya tentunya mereka akan kita fasilitasi dengan KIHT, kawasan industri hasil tembakau. Kita sudah mulai membebaskan tanah ya, kurang lebih 2,3 hektar di Minor itu nanti akan kita bangun menjadi KIHT. Kemarin kita sudah ketemu dengan 23 pengusaha rokok, ternyata mereka masih legal. Ya, makanya saya sampaikan tadi, kalau mau ngundang pengusaha rokok ilegal tidak akan datang, karena mereka ngerasa kalau belum resmi. Nah, nanti ke depan kita ajak berubah dari tidak legal menjadi legal, nanti insya Allah akan. Kemudian yang kedua, kita alhamdulillah Kabupaten Probolinggo mendapat DBHC ya, dana bagi hasil kami dapat dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu besar ya. Kita ada 65 miliar. Nah, 65 miliar. Peruntukannya sudah jelas memang karena sudah diatur di Kementerian Keuangan ya, Kementerian Keuangan 206 itu sudah jelas. Ada 3 bidang. Yang pertama adalah untuk lingkungan sosial ya, untuk lingkungan sosial itu memang sudah jelas ya. Kemudian yang kedua untuk tadi sosialisasi dan industri rokok, yang ketiga untuk kesehatan. Arahnya sudah jelas. Lingkungan sosial yang banyak ternyata untuk apa? Untuk BLT ya. BLT yang peruntukannya adalah untuk buruh ya, buruh tani tembakau, buruh industri rokok tembakau, nilainya 35%. Jadi kalau kita rupiahkan sekitar 23 miliar. Untuk itu kita sudah mulai proses pencairannya. Jadi kami Kepala Bagian Perekonomian selaku koordinator dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu kita sampaikan sebagaimana sasaran yang jelas, sebagaimana yang diatur dari Kementerian Keuangan. Kita alhamdulillah juga Kabupaten Probolinggo bergandeng mesra dengan kantor bea cukai ya, kantor bea cukai selaku pemungut cukainya, termasuk mereka juga punya kewajiban untuk membina. Adapun sosialisasi yang disampaikan kepada pedagang adalah tentang ketentuan cukai. Karena masih dalam masa pandemi, maka sasaran sosialisasi hanya puluhan orang pedagang. Sementara Kepala Diskominfo Julius Christian berharap para pedagang jadi lebih mengerti pada produk yang dijual. Setidaknya mereka mengenal rokok yang legal itu bagaimana dan yang tidak ilegal atau ilegal itu bagaimana. Dengan begitu nantinya mereka bisa berjualan barang dagangan dengan aman dan nyaman karena yang dijual adalah rokok produk legal. Jadi yang tadi disampaikan ke Bapak itu adalah tentang cukai rokok. Tahu cukai? Tahu rokok kan ya? Nah, ya. Nanti biar dari teman-teman yang cukai menjelaskan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa yang diundang adalah pedagang ya? Atau pemilik toko? Kok bukan pembelinya gitu Pak ya? Atau kok bukan pabriknya yang diundang ya? Itu aslinya Pak ya? Nah, ini diundang jenengan karena jenengan itu posisinya itu ya, istilahnya pekerjaannya itu kalau di lintas sangat strategis sekali ya. Karena kuncinya adalah di para pedagang atau penjual rokok untuk memberantas namanya rokok ilegal. Kenapa kuncinya di pedagang atau apa namanya pemilik toko? Karena pabrik atau maupun istilahnya sales Pak ya, datanya kan ke toko. Nah, tentunya yang ngerti salesnya itu mengirim rokok legal atau rokok ilegal. Nah, pemilik toko pasti orang pertama yang tahu. Kemudian pemilik toko itu menjual ya. Tentunya yang dijual itu benar atau enggak, pasti legal atau tidak, yang punya adalah pemilik toko. Kalau pembeli kan sendiri kan. Bahkan kalau pembeli seperti satu ya biasanya
mereknya Pak ya. Juga membeli karena branding ya, karena mereknya. Kedua, terkadang juga beli karena murah Pak ya, harganya. Nah, jadi kuncinya kita mengundang Bapak Ibu, para pedagang dan pemilik toko di sini adalah biar Bapak Ibu nanti menjual rokok itu secara aman dan nyaman ya. Kenapa bisa menjual aman dan nyaman? Karena rokok yang dijual adalah rokok yang legal. Jadi kuncinya kegiatan pada hari ini seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu nanti sudah tahu mana rokok legal dan ilegal, ya tolong jangan dijual yang ilegal ya. Dan tolong diberitahukan kepada customer ya. Kemudian yang penting lagi kepada ini salesnya ya. Salesnya. Kuncinya itu sudah. Jadi kuncinya makanya yang diundang di sini adalah para pedagang dan pemilik. Kemudian kalau ibu tahu karena yang diundang di sini jumlahnya 300 Pak ya. Iya. 30 orang ya, karena kita nggak bisa banyak-banyak. Nanti tolong tetangganya, temannya yang punya toko atau yang lain, tolong untuk diberitahu ya. Jadi pada intinya Bapak Ibu pulang nanti pokoknya mudah. Kalau Bapak Ibu paham tentang itu ya berarti tujuan sosialisasi ini selesai. Sementara pelaksana pemeriksaan kantor Cukai Probolinggo, Fata Caraka Gemilang mengatakan, tujuan sosialisasi ini ialah agar masyarakat mengerti peredaran rokok ilegal yang ada di sekitarnya dan dapat berpartisipasi aktif memberantas rokok ilegal. Sasaran sosialisasi kali ini kepada masyarakat umum, khususnya para pedagang rokok ilegal atau pedagang rokok pada umumnya. Dengan sosialisasi ini mereka tidak lagi menjual rokok ilegal, sehingga peredaran rokok ilegal di Kabupaten Probolinggo bisa ditekan, bahkan bisa diberantas habis. Seperti ini Bapak Ibu, kita cukai palsu. Kenapa ini palsu? Karena ini hanya dicetak di kertas biasa. Tidak ada fitur keamanan yang ditempelkan dalam kertas ini. Karena pita cukai yang asli itu fitur keamanannya banyak. Contohnya di hologramnya, kalau Bapak Ibu punya rokok bisa dilihat. Selanjutnya, yang ketiga adalah pita cukai bekas. Bapak Ibu di sini sebagai toko, pedagang semua, pernah nggak menemukan kalau pita cukainya rokok itu dihargai dengan diganti dengan diskon untuk rokok lagi? Pernah? Pernah Pak? Nah, itu salah satu indikasi adanya pita cukai bekas. Karena pita cukai yang sudah dilepas itu harusnya hanya sekali pakai Bapak Ibu. Jadi kalau rokoknya itu sudah dibuka, itu pita cukainya harus rusak, nggak boleh digunakan lagi. Hari ini saya bertempat di Kecamatan Kota Anyar Pak itu menjelaskan tentang cukai dan rokok ilegal yang ada di Kabupaten Probolinggo. Tujuan dari sosialisasi hari ini agar masyarakat itu mengerti terkait peredaran rokok ilegal yang ada di sekitarnya dan agar dapat berpartisipasi aktif dalam memberantas rokok ilegal. Sasarannya mungkin? Sasarannya sosialisasi kali ini kepada masyarakat umum, khususnya para pedagang-pedagang rokok ilegal atau pedagang rokok pada umumnya, agar tidak menjual rokok ilegal. Target kedepannya seperti apa Pak nantinya untuk rokok ilegal? Target kedepannya agar peredaran rokok ilegal yang ada di Kabupaten Probolinggo itu bisa ditekan peredarannya, atau kalau bisa diberantas habis peredaran rokok ilegal. Mas, rokok ilegal yang beredar di Kota Anyar tadi apa saja Pak? Untuk merek yang disebutkan oleh penonton tadi itu ada mereknya L4, 235 dan juga 999. Beda sosialisasi hari ini dengan sosialisasi yang kemarin-kemarin apa nih Pak? Untuk sosialisasi kali ini kita bertempat di kantor Kecamatan Kota Anyar Mas ya. Untuk sosialisasi sebelumnya kita juga mengadakan sosialisasi langsung di tempat pasar-pasar yang ada di Kabupaten Probolinggo. Walaupun sasarannya sama yaitu para pedagang, tapi sosialisasi sebelumnya itu mengambil tempat langsung di pasar Kabupaten Probolinggo. Jadi ada interaksi langsung dengan pedagang yang ada di pasar. Subairi, salah satu pedagang rokok asal desa dan kecamatan Kota Anyar, mengatakan sosialisasi ketentuan cukai ini sangat membantunya. Ia mengaku mendapat pemahaman baru dan menurutnya peredaran rokok ilegal di Kota Anyar marak sekali. Pasalnya Kota Anyar termasuk sentra petani tembakau.
Dengan adanya sosialisasi ini dari Bea Cukai sangat membantu sekali. Kan dijelaskan detail tadi dah. Jadi banyak yang saya dapat baru lah tadi. Penjelasannya kan detail sekali. Jadi selanjutnya kalau ada sales-sales atau pedagang yang menawarkan rokok ilegal ini pasti kita tolak. Yang pertama ya takut dihukum ya, karena melanggar hukum. Yang kedua kan merugikan negara itu. Ya mungkin itu saja dah. Mungkin ada lagi? Kalau sebelumnya peredaran rokok ilegal di Kecamatan Kota Anyar seperti apa, Pak? Marak atau gimana? Marak sekali di sini kan, termasuk apa ya, banyak petani tembakau pastinya yang merokok. Dan itu untuk situasi yang kayak sekarang musim penghujan ya, laku keras memang kan murah. Apalagi pandemi ini Pak ya. Apalagi pandemi. Pertama ya murah Mas, yang kedua ya naik juga kan. Pada klik loh. Laporan redaksi Tadatu DTV. Kota Anyar.